Hello, Fuse Fam. This is me, Bill from Fuse Purpose, and today I'm going to share something with you guys. Tapi mula-mula mungkin kita mulai dengan doa dulu kali ya. Ayo kita mulai, kita doa dulu guys. Tuhan, thank you Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk datang ke sini Tuhan, untuk bisa sharing dengan teman-teman Fuse Fam semua Tuhan mengenai tema hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berbicara melewati aku Tuhan. Berkati saya dan berikan saya hikmat untuk memberikan sharing pada hari ini Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke guys, today kita akan bahas tentang tema yang sangat menarik yang berjudulkan mengenai Building Legacy and Discipleship. Oke, kalau dari kalian semua pasti tahu kan, setiap orang itu pasti meninggalkan sebuah legacy dalam hidup ini. Pertanyaannya itu bukan apakah kita akan meninggalkan legacy, tetapi legacy apa yang kita akan tinggalkan di dunia ini. Bagi kita orang yang percaya akan Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk hidup bagi Kristus secara pribadi kita sendiri, tapi kita juga harus memberikan legacy-nya Kristus itu ke generasi-generasi selanjutnya secara sengaja. Ada dua ayat yang hari ini kita akan bawakan pada sharing Fuse hari ini. Hari ini kita akan masuk ke dalam ayat kita hari ini yang dibacakan dari Mazmur 74 ayat 4 yang berkata, "Kami tidak hendak menyembunyikannya kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Oke, di Mazmur 78 ayat 4 ini ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bahwa pertama itu legacy dimulai dari kesaksian itu sendiri. Ini adalah ayat dari kitab Perjanjian Lama, di mana banyak menceritakan bahwa sejarah Israel yang penuh mukjizat, pembebasan, dan juga perjanjian Allah. Tetapi perintah dalam ayat ini bukan hanya untuk mengingatkan, tapi untuk menceritakan. Ada satu kata-kata dari ayat ini yang kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka. Itu diartikan bahwa diam itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap generasi berikutnya. Kedua, ini merupakan panggilan kita untuk menyampaikan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Kita harus bisa menceritakan kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita, mengenai karya Tuhan di Alkitab, di dalam hidup kita sendiri. Setiap kesaksian yang Anda bagikan kepada anak murid atau orang yang Anda bimbing adalah benih-benih iman yang akan ditabur ke orang-orang sekitar kita. Pertanyaannya itu, apakah Anda sudah mewariskan kasih akan firman Tuhan? Apakah Anda telah menjadi teladan dalam doa, pertobatan, dan kasih karunia? Jika tidak disalurkan, jika tidak kita ceritakan ke next generations, jika tidak kita ceritakan kepada orang-orang sekitar kita, ada bahaya dalam rantai yang terputus ini, di dalam ayat ini. Kalau kita bisa explore lagi di satu ayat yang saya akan bacakan dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10, di sini dibacakan seperti ini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi, kalau kita tidak menjelaskan ini kepada orang sekitar, apalagi ke generasi 2 atau 3 berikutnya, akan ada chances bahwa cucu-cucu kita, cucu buyut kita, tidak akan mengenal yang namanya Tuhan Yesus. Karena rantai itu bisa terputus di kita gitu. And we are responsible to give back to the next generation juga terhadap hal ini. Untuk memperkenalkan Tuhan dan memperkenalkan hidup yang kekal kepada mereka. Oke, ada ayat kedua yang kita akan bahas di sini, yaitu dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Di sini dibacakan seperti, "Apa yang telah engkau dengar padaku di depan banyak saksi, itu percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain." Dari ayat pertama dan ayat kedua ini, dari Mazmur 78 ayat Mazmur 78 ayat 4,
dan 2 Timotius 2 ayat 2. Dua ayat ini memang terjadi dan ditafsirkan di 2 tahun yang berbeda, 2 zaman yang berbeda. Namun satunya 2 ayat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan legacy terhadap iman melalui pemuritan yang disengaja. Di 2 Timotius 2 ayat 2 ini ada beberapa hal yang aku pengen sampaikan untuk teman-teman semua. Satu, kita harus mencontoh seperti Paulus, di mana dia memuridkan Timotius. Setelah itu Timotius memuridkan orang-orang yang bisa dia percayai, dan orang-orang yang dipercaya Timotius itu membagikan dan mewariskan juga pemuridan itu kepada orang-orang lain juga. Dan dengan cara itu, this is how God's kingdom spread towards everyone through life-on-life relationships where faith is both taught and passed on by examples. Oke, kita mungkin bisa menjadikan Tuhan sebagai panutan kita dan sebagai contoh di hidup kita. Saya akan membagikan satu contoh terhadap apa yang kita bisa lakukan dan kita teladani terhadap Tuhan Yesus itu sendiri. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus itu datang ke Galilea dan memberikan long life missions untuk murid-muridnya yang diisi oleh yang diisikan pada Matthew 28 ayat 19 sampai 20 yang berisi, "Go, therefore, and make disciples of all nations, teaching them to observe all that I have commanded you." Dia mengatakan untuk membuat orang lain sebagai muridnya, yaitu pemuritan. Itu mengingatkan kita bahwa pemuritan itu sebuah hal yang wajib dan juga intentional. Harus dari hati kita untuk mau melakukan hal tersebut. Ini bukan sekedar bimbingan pribadi, ini adalah spiritual multiplications, di mana Injil akan bertumbuh dan bertahan bukan hanya untuk mempertahankan, tetapi dengan menggandakannya setiap generasi yang akan datang. Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa orang yang setia lebih penting daripada orang terkenal. Dari Paulus diinfokan bahwa Paulus tidak berkata bahwa percayakanlah kepada orang yang paling berbakat atau karismatik, tapi kepada orang yang setia kepadanya. Kerajaan Allah dibangun oleh investasi yang konsisten dan tenang ke dalam orang-orang yang akan membawa tongkat estafet ini lebih jauh daripada kita sendiri. Tapi mungkin teman-teman di sini masih bingung nih, gimana sih cara kita untuk membangun discipleship tersebut? Aku mungkin bisa kasih beberapa contoh kali ya untuk bisa teman-teman renungi dan juga ikuti, dipraktekin. Satu, memimpin dengan teladan, bukan sekedar dengan kata-kata. Banyak orang memandang discipleship itu sebagai hierarki yang bersifat top down. Jadi mungkin kita ini juga salah satu hal yang pernah aku jatuh sebelumnya, di mana aku sendiri merasa bahwa aku sudah mengenal Tuhan, aku percaya Tuhan. So the approach itu sedikit harsh kepada orang lain untuk mengajak, atau seperti mungkin in that sense orang merasa saya menggurui mereka. Tapi I've made my mistakes and I learn from it. So di sini pola pikir kita itu there's a very thin line between we wanna teach and we wanna make a disciple terhadap kesombongan itu sendiri yang akan merugikan mereka yang seharusnya kita layani. Yesus yang tertinggi dari semuanya berkata bahwa siapapun yang ingin menjadi besar, mereka harus menjadi pelayan bagi orang-orang lain. Dalam tindakan dan perkataannya, Yesus memberikan kita teladan sejati tentang pemuritan. Ini bukan secara otoritas, ini tentang kerendahan hati dan pelayanan. Pemuritan itu lebih dari sekedar mentransferkan knowledge dari yang kita tahu kepada orang yang belum tahu. Lebih dari itu. Yesus tidak hanya mengajari 12 muridnya, namun dia tinggal bersama mereka. Mereka bisa melihat dan menarik diri untuk berdoa sendirian, menunjukkan ketergantungannya kepada Bapa kita. Mereka melihatnya melayani dan menunjukkan belas kasihan dalam tindakan. Mereka melihat dan melayani yang membutuhkan
menunjukkan belas kasihan dalam tindakannya. Dan akhirnya dia juga melihat bahwa Tuhan Yesus berserah kepada kehendak Bapa, menunjukkan ketaatannya melalui penderitaannya. Hidupnya adalah pelajaran hidup, maka sebagai murid-muridnya saat ini, kita dipanggil untuk mencerminkan karakternya dalam segala aspek kehidupan kita, agar orang lain bisa melihat Yesus di dalam diri kita sendiri. Pemuritan itu merupakan sebuah hal yang butuh ditumbuh dengan komunitas-komunitas yang baik. Peribahasa berkata bahwa just as iron sharpens iron, our faith grows stronger when we walk with other believers. Jadi kita itu nggak bisa sendiri dalam meningkatkan iman dalam hidup kita. Kita butuh orang lain juga, butuh orang sesama orang yang percaya akan Kristus untuk mendukung dan mensupport kita dalam perjalanan Kristus ini. Dari 2 ayat tadi yang saya bahas dari kitab Mazmur dan juga 2 Timotius, di sana dikatakan bahwa pemuritan itu merupakan sebuah hal yang harus dilakukan secara intentional. Tapi kita bingung gimana nih caranya untuk melakukan hal itu secara intentional. Mungkin ada beberapa hal yang aku bisa sharing dari kalian, ada 4 hal. Pertama itu initiate, kedua itu be present, ketiga itu be real, 4 itu pass it on. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai initiate dulu. Mungkin dalam hal discipleship ini, kita jangan menunggu untuk waktu yang tepat. There's no the right time for every discipleship. Kita bisa kapan aja reach out to someone you were in faith, invite them for a coffee, maybe. Kita bisa ngobrol sama mereka, nanya keadaan mereka, nanya mengenai bagaimana kehidupan mereka saat ini. And jika mereka struggling about something, kita bisa menawarkan diri untuk mendoakan untuk mereka. Kedua, just be present. Discipleship itu happens in an ordinary moment gitu. Kita harus bisa present kepada orang-orang di sekitar kita. Hal-hal kecil seperti misalkan kita baru pulang fuse, ada teman kita yang rumahnya dekat dan sejalan sama kita. Kita bisa aja bareng mereka ngobrol-ngobrol aja terkait hal ini. Ngobrol-ngobrol terkait hal Tuhan Yesus, tentang rohani, tentang Kristus itu sendiri. So, dikarenakan hal-hal kecil seperti itu, ada relationships yang bisa terjadi dalam hal tersebut gitu. Yang ketiga, you have to be real with the others. Kita nggak bisa menutup diri juga jika kita mau memuridkan orang lain. Karena kita bakal dianggap fake sama orang lain jika kita hanya memberikan sisi perfectnya kita. We have to be vulnerable to them and share about our story first. Trust itu dibuild daripada keterbukaan. Jika kita bisa terbuka kepada orang lain, maka orang lain itu juga bisa terbuka kepada kita. Dari keterbukaan itu, kita bisa menceritakan bahwa Tuhan itu baik kepada kita, apa mukjizat-mukjizat Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kita. Sehingga mungkin dengan hal seperti itu, bisa efek ke orang tersebut dan menguatkan iman orang-orang lain. Oke, yang keempat itu we have to pass it on to others. Kita juga harus encourage teman kita untuk melakukan hal yang sama yang kita lakukan kepada mereka. Karena one intentional relationships can start a chain reactions of faith, yang dimana akan terjadinya faith multiplications terjadi dalam komunitas, keluarga, dan teman-teman terdekat kita. Okay, the conclusions of today's sermon is, you don't build legacy by accident, you don't make disciple by chance, you do it by being intentional, faithful, and forward-looking. Okay, that's all, Fusam. Thank you.